what's up, balik lagi di Ceramah Film dengan gue Mike. Dan kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul LG. Dan film ini menceritakan tentang kisah cinta dari seorang dosen yang kalau dilihat-lihat tuh dia suka banget nih sama mahasiswinya. Bisa gak ya si dosen ini menaklukkan mahasiswinya tersebut, atau dia malah insecure karena bokapnya seumuran sama dia? Ya udah deh, tanpa banyak bicara lagi ya kan, mending kalian subscribe dulu nih dan share video ini. Dan gue Mike mempersembahkan. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah sesi wawancara seorang profesor yang cukup terkenal bernama David Kepes. Profesor David memang sangat populer di negaranya berkat kecerdasan yang dia miliki. Dan suatu hari di awal semester, Profesor David sedang mengajar di suatu kelas. Dan saat itu, ia melihat seorang mahasiswi bernama Konsul yang datang terlambat. Namun, David tak memarahinya. Ia lantas melanjutkan kuliahnya dengan santai. Dalam hati si David, ia berkata bahwa Konsul begitu cantik di matanya. Apalagi ia seringkali berpakaian seperti layaknya wanita kantoran. Karena memang benar saja nih guys, selain menjadi mahasiswi, Konsula juga bekerja sebagai akuntan di sebuah firma hukum. David sadar betul jika ia mengungkapkan perasaannya kepada Konsul saat ini juga, maka pasti akan menyebabkan masalah di kampus tersebut. Sehingga ia harus memiliki sebuah jalan keluar agar nama baiknya juga tetap terjaga. Dan singkat cerita, lulusan angkatan Konsul pun tiba. Dan Profesor David pun sengaja membuat acara pesta kelulusan di rumahnya. Dan pesta itu dibuat khusus untuk para mahasiswa yang lulus di angkatan tersebut. Semuanya pun datang dan bersukacita. Tak terkecuali si Konsul yang tak ingin ketinggalan acara di rumah dosennya itu. Profesor David yang tak ingin membuang waktu lantas memulai menghampiri si Konsul dan mengajaknya berbincang-bincang. Dengan gombalan-gombalan tipis, terlontar pun dari bibir si David yang bilang kalau kecantikannya sama seperti yang ada pada sebuah lukisan ternama. Setelah semakin lama terlarut dalam perbincangan tersebut, ia pun memperdalam PDKT-nya. Si David pun mengajak si Konsul untuk menonton sebuah pertunjukan teater pada esok lusa. Dan pada keesokan harinya, si David meminta saran kepada seorang sahabatnya yang bernama George. George sendiri juga merupakan seorang duda yang sudah lama tak merasakan indahnya serabi lempit. Dan tiba-tiba, scene beralih pada malam harinya. Scene menunjukkan ketika David sedang adu mekanik di lahan milik sahabatnya, yang bernama Caroline. Dan diketahui mereka memang sering melakukan adu mekanik selama 20 tahun terakhir. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun menonton sebuah pertunjukan tersebut, layaknya seorang sepasang kekasih. Konsul yang tak nyaman karena udaranya semakin dingin, akhirnya mengajak David menuju ke rumahnya. Dan ya, karena situasi mulai mendukung, dan pada akhirnya mereka pun melakukan ritual pentas budaya. Dan itu pun terus berlangsung sampai matahari terbit. Setelah hari itu, benih-benih cinta si David pun kepada si Konsul semakin tinggi dan makin menjadi-jadi. Meski begitu, ketakutan David mulai muncul, dan rasa kecemburuannya itu tiba-tiba datang pada si David, yang malam itu melihat si Konsul bertemu dengan pria yang jauh lebih muda darinya. Namun ternyata apa yang dipikirkan salah besar. Pria yang berusia 2 kali lipat dari kekasihnya itu mendapatkan ketulusan cinta yang begitu tulus dari mahasiswi tercantik di angkatannya. Dan Konsul berkali-kali menegaskan kepada si David, dan si David tidak perlu mempertanyakan keseriusannya kepada si Konsul. Konsul pun tak sungkan juga untuk menemani si David saat melakukan podcast siaran radio. Suatu hari setelah beberapa bulan berlalu, Caroline sering datang tiba-tiba ke rumah si David. Dia membawakan David sebuah bunga dan langsung melakukan ritual pentas budaya tersebut. David memang tidak memberitahu Caroline bahwa ia sebenarnya sudah dekat dengan si Konsul. Sampai akhirnya si Caroline menemukan sebuah roti Jepang di kamar mandi si David dan langsung marah-marah pada dirinya. Untungnya, si David pandai beralasan dan bilang kalau itu adalah milik sahabatnya yaitu George.
yang tempo hari sempat menumpang pusreng di rumahnya. Beberapa hari kemudian si konsul mengajak David untuk berjalan-jalan dan juga nongkrong di sebuah kafe. Sambil menikmati hidangan kafe tersebut, konsul merasa sedikit kesal kepada si David yang tak sempat menghadiri beberapa acara penting si konsul. Konsul lalu mengajak David untuk menghampiri pesta yang akan dilaksanakan di rumahnya dan dihadiri oleh tamu-tamu dari kedua orang tuanya. Meski sempat menolaknya, David akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Dan pada saat pesta berlangsung, konsul terlihat sangat menantikan kehadiran si David. Dan rencananya, hari ini ia akan memperkenalkan David kepada orang tuanya. Nah, di sini David sebenarnya udah siap nih, tinggal langsung OTW aja. Tapi secara tiba-tiba dia merasa insecure dan takut untuk bertemu dengan orang tuanya si konsul. Ya, alasannya tentu saja bisa dengan kehadiran David, ia ditolak mentah-mentah. Dan yang terparah, hubungannya dengan konsul bisa disuruh putus karena perbedaan umur yang begitu jauh. Dan lalu di tengah perjalanan si David pun menghubungi konsul dan akhirnya dia beralasan bahwa dia tidak bisa datang. Dengan berbagai alasan, konsul pun akhirnya kecewa dan tanpa basa-basi langsung menutup teleponnya tersebut. Selepas kejadian tersebut, David pun dihantui rasa bersalah yang sangat dalam. Dan di waktu yang sama, anak laki-lakinya datang untuk menceritakan masalah keluarganya yang sekarang sedang dihadapi. Namun yang David lakukan hanya iya-iya aja cuy, karena dia juga lagi galau berat nih kan. Hari demi hari pun berlalu ketika mereka saling tidak berkomunikasi satu sama lain. David pun hanya bisa mendatangi tempat-tempat yang mereka sering datangi, namun enggan menghubungi si konsul. Hingga David pun akhirnya jatuh sakit karena terus memikirkan si konsul. Untungnya si George bersedia membantu David di setiap saat. Nah, saat ini George sebenarnya meminta David untuk berpikir ulang apakah mungkin mahasiswi seperti konsul beserta keluarga besarnya akan mau menerima si David. Dan George pun terus mengalihkan pembicaraan agar David tidak terus-terus memikirkan si konsul. Ia juga akhirnya meminta bantuan David agar mau menjadi moderator di acara George yang akan digelar di New York University. Dan singkat cerita, saat kondisinya sudah membaik, David pun mempersiapkan bahan untuk acara sahabatnya tersebut. Lalu acara seminar pun dimulai. David dengan lancarnya dapat membawakan acara itu hingga saat dirinya mempersilahkan George untuk menjadi pembicara. Secara tiba-tiba George jatuh dan kehilangan kesadaran. Dan akhirnya acara pun diberhentikan saat itu juga. Dan George dibawa menuju ke rumah sakit. Singkat cerita, beberapa hari kemudian David mendatangi rumah George untuk menjenguknya yang dirawat di rumah bersama dengan mantan istrinya beserta anaknya. David pun tak ingin terlihat sedih depan sahabatnya yang sedang dalam keadaan kritis. Dia pun hanya bisa menguatkan mantan istri George untuk bersabar atas musibah ini. Dan beberapa hari kemudian, David dan Caroline akhirnya bertemu kembali seusai dinner. Di sebuah restoran, David dan Caroline pun langsung pulang ke rumah si David. David berterus terang soal roti Jepang yang tempo hari Caroline temukan di kamar mandinya. David bilang kalau ia menyesal telah mengenal si konsul dan bilang seharusnya hal tersebut tak pernah terjadi. Dan di sini untungnya Caroline menyikapi secara dewasa dan dia nggak marah-marah kepada si David. Dia juga sangat menghargai keputusan itu dan mereka pun melanjutkan perbincangannya di ruang tamu. Mereka rupanya sudah lebih dari 20 tahun menjalani back secret. Karena si David diketahui memang tak ingin lagi berkomitmen semenjak gagal dalam pernikahannya dulu. Meski begitu, Caroline tidak pernah menyalahkan si David. Hari demi hari berlalu, David mulai merasa sepi karena orang-orang terdekatnya mulai menghilang satu persatu. Mulai dari sahabatnya yang tak kunjung sembuh dan si konsul pun yang juga menghilang. Lalu beberapa bulan singkat, cerita tak terasa sudah 2 tahun. David menjalani hidupnya yang menurutnya sangat membosankan. Dan tanpa disangka, konsul tiba-tiba mengirimkan voice call dan meminta David untuk menghubunginya kembali. Dan di sini David tidak mengerti apa maksudnya si konsul lahir kembali ke dalam hidupnya. Yang ada di pikirannya saat itu, antara konsul yang hanya ingin mengundang dirinya dalam melaksanakan pernikahannya serta pikiran negatif lainnya. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian David pun memberanikan diri untuk menghubungi si konsul. Namun tak disangka ternyata hari itu juga konsul ingin menemuinya. Karena tak bisa menolaknya, tentunya David langsung merapikan dirinya saat itu juga. David membukakan pintu rumahnya dan terlihat konsul yang tampak berbeda. Dengan penampilan rambut barunya itu, mereka lalu berbincang-bincang. Dan konsul bercerita bahwa selama 2 tahun ini hidupnya terasa begitu hampa.
tanpa adanya si David. Dan dia rupanya benar-benar mencintai si David. Namun si David malah menjauh darinya. Di sini David pun akhirnya jujur alasan dia menjauhinya. Alasannya yang cuma satu, karena usianya yang terpaut 30 tahun lebih tua dari si konsul. Dan pastinya ya insecure guys. Dan alasan itu ditolak mentah-mentah sama si konsul. Alasan itu sebenarnya dapat diterima oleh keluarga si konsul dan juga dirinya. Tapi di sisi lain, si konsul bercerita bahwa saat ini dia sedang mengalami kanker, yang dimana sebentar lagi dia berencana untuk melakukan operasi pengangkatan. Dan sekarang dia memiliki keinginan agar David memotretnya sebelum melakukan operasi. Dan saat itu juga, David pun langsung menyiapkan kameranya. Beberapa hari kemudian, David pun mendatangi anaknya. Ia memang merupakan seorang dokter. Kehadirannya sudah tentu guna memastikan dokter terbaik yang akan mengurus konsul. Anaknya pun memastikan bahwa konsul akan ditangani oleh dokter terbaik di kota tersebut. Dan singkat cerita, pada esok harinya David mendapatkan kabar bahwa si konsul sudah dilakukan penindakan. Dia pun langsung berlari di tengah hujan untuk mempercepat jalannya waktu agar bisa bertemu dengan si konsul. Dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya bertemu. Saat ini konsul dengan keadaan sangat baik. Sebenarnya si konsul khawatir karena si David gak akan menemuinya lagi, karena kini pepaya lezatnya sudah gak ada. David pun menepis pernyataan itu dan menyemangatinya. Dan semenjak itu David pun berjanji bahwa gak akan pernah meninggalkan si konsul lagi. Dan film pun tamat. Menjadi tua untuk sebagian besar orang adalah hal yang sangat mengerikan. Tapi hal itu sebenarnya tidak semengerikan yang dibayangkan. Dan bisa lebih mengeksplor hal-hal yang baru guys. Nah, sekian dulu cerita kali ini ya guys. Dan gue Mike pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.